Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mempertemukan dan mentakdirkan kita dalam pertemuan yang berbarakah. Kita salat maghrib berjamaah, semoga Allah terima salat maghrib kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Itu juga Allah semoga memberikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah dan ketaatan yang lain dan mengistiqomahkan kita di atas iman, takwa dan amal soleh hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma amin. Muslimin rahmatullah. Khususnya saya bersyukur pada Allah ya, karena kita ketemu di tahun 2022 ya. 2022 Masehi atau Miladiyah. Masyaallah muslimin rahmatullah, kita ngaji berkaitan dengan sirah sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu. Yang terakhir kita bahas adalah ketika beliau Umar bin Khattab ya, ketika beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi negeri Syam pasca dilanda negeri Syam itu dilanda pandemi Ta'un Amwas ketika itu. Ini beliau mengunjungi negeri itu setelah banyak sekali rakyat dan penduduk negeri Syam yang meninggal karena ta'un, karena banyak yang wafat akibat pandemi ta'un. Dan ketika itu masyaallah muslimin rahimakumullah, pada saat beliau ke sana, beliau menemui warga penduduknya, membagi-bagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak dan seterusnya. Beliau sempat memberikan nasihat atau pidato yang beliau sampaikan ya, yang pidato itu beliau sampaikan ya, sebelum beliau kembali ke Madinah. Coba kita perhatikan pidato beliau dan kita gali, kita ambil hikmahnya. Pertama, beliau membuka pidato itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengucapkan segala puji bagi Allah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian, dan aku telah melaksanakan seluruh amanah yang diamanahkan Allah di atas pundakku terhadap kalian. Insyaallah kami berusaha berlaku adil terhadap kalian dalam harta ta'i. Ta'i itu maknanya harta-harta yang didapat dari medan laga, perang dan yang sejenis itu. Rumah-rumah maupun peperangan, artinya Abu Umar berusaha adil dalam hal yang seperti tadi. Kami telah berusaha berbuat semaksimal mungkin untuk kalian. Kami telah membentuk tentara khusus dan kami siapkan untuk kalian jalan keluar dan tempat tinggal kalian. Dan kami telah lapangkan bagi kalian rezeki kalian yang bersumber dari upeti atau jizyah dan harta rampasan kalian ketika berperang di wilayah Syam. Ini beliau sampaikan di hadapan kaum muslimin ya. Penduduk kaum muslimin atau yang bisa dikatakan orang-orang yang ikut terlibat dalam kebutuhan di wilayah Syam. Dan beliau sampaikan ini di negeri Syam. Dan kami juga telah menyiapkan makanan, gaji-gaji dan tanggungan nafkah bulanan. Barang siapa memiliki usul baik yang belum kami lakukan untuk kalian, hendaklah usul tersebut disampaikan dan kami akan berusaha mengamalkannya insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan
dan daya kecuali dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan ini pidato disampaikan setelah negeri Syam itu dilanda pandemi taun ya Pak. Beliau sampaikan ini sebelum beliau kembali ke Madinah. Beliau menjelaskan tentang upaya-upaya program-program beliau untuk negeri Syam dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, semacam pidato kenegaraan, pertanggungjawaban. Ketika itu Alhamdulillah, waktu sholat sudah tiba. Maka orang-orang pun berkata kepada Khalifah Umar, wahai Umar, alangkah baiknya jika Anda perintahkan sahabat beliau Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, Jadi orang-orang meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyuruh Bilal azan. Lalu Bilal pun Umar pun memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka tidak ada satupun dari para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW ketika mendengarkan azannya Bilal ini melainkan hadir suasana haru, suasana seperti ingat zamannya Rasulullah SAW. Azan muslimin rahmatullah, dan sahabat yang mendengar kumandang azannya Bilal itu menangis. Dan itu terjadi di negeri Syam. Karena waktu wafatnya Rasulullah, Bilal itu kan tidak di Madinah. Beliau hijrah dari Madinah, pergi ke negeri Syam. Dan di Syam itulah Umar berjumpa dengan Bilal dan para sahabat minta agar Bilal mengumandangkan azan. Sontak kehaduan itu hadir. Ketika pun suasana seperti di zaman Rasulullah SAW itu menyelimuti para sahabat. Para sahabat banyak yang menangis, saking harunya. Kalau saya itu dulu ada kenangan ya di Jalan Mahakam itu, namanya Pak Yono. Pak Yono itu mu'alaf. Tapi ketika sudah beliau majelis, masya Allah istiqomah ke masjid. Orang belum datang, beliau sudah datang. Dan azan itu tidak pernah didahului orang. Hampir beliau yang selalu azan. Sampai ketika saya pindah di Boto Utara, ya saya di Al-Araf itu, kalau menjelang subuh sekitar jam 2:30 atau jam 3 itu kan ada azan yang membangunkan orang sholat yang mulai. Itu suaranya terdengar sampai ke Limboto Utara, padahal di Mahakam tadi. Saya ingat betul itu suaranya Pak Yono, suaranya khas gitu ya. Ini Pak Yono yang ada. Saya bilang sampai sini ada yang Pak Yono. Karena kami dulu pernah di belakangnya Masjid Al-Mu'min, pernah di situ sekitar 8 bulan atau bulan. Nah, saya masih kenal. Bayangkan saja kalau jenengan hidup di zaman sahabat, kemudian ditinggal wafat Rasulullah, kemudian Bilal azan, dan itu menghadirkan suasana haru, ingat sama Rasulullah. Ya, insya Allah jenengan juga nangis. Para sahabat menangis hingga basah jenggot mereka. Dan yang paling hebat tangisannya dia adalah Umar bin Khattab. Inilah orang cinta yang begitu ya. Meskipun sudah wafat, orang ingat bisa nangis, ingat Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak pernah jumpa dengan Nabi SAW pun turut menangis, ikut menangis juga. Ya. Melihat suasana haru seperti tadi, mereka pun ikut menangis. Disebabkan tangisan para sahabat yang luar biasa, menangis. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka terkenang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimahullah, ya inilah cinta para sahabat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Umar radhiyallahu anhu dan lain-lain.
Kemudian masyarakat muslimin rahmatullah, yang berikutnya ya, ada kisah yang lain masyarakat muslimin rahmatullah yang pernah saya singgung di pertemuan berikut sebelumnya. Mungkin saya agak detailkan sedikit, yaitu tentang tahun di mana terjadi pacaklik ya, terjadi pacaklik yang disebut dengan pacaklik Ramadan. Romad itu artinya debu. Romad. Dan ini terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Dan musim kering ini terjadi terus-menerus. Bayangkan, terjadi sampai 9 bulan, hampir setahun musim kering. Dan bisa kita bayangkan ya, kesulitan air, kekeringan melanda hampir di seluruh bumi Hijaz, yang Mekah, Madinah dan sekitarnya itu terjadi kekeringan yang luar biasa, dan mereka akhirnya kekurangan bahan makanan dan seterusnya. Kenapa disebut dengan tahun Ramadan? Pacaklik Ramadan disebabkan anak Rasulullah saking keringnya permukaan bumi ketika itu karena sedikitnya hujan, hingga warnanya ini sama dengan debu ya. Sampai warnanya itu kuning kecoklatan atau mungkin sudah jadi kecoklatan saking panasnya, saking keringnya. Ada yang mengatakan bahwa disebut dengan tahun pacaklik Ramadan dikarenakan angin yang selalu membuat debu. Ramadan seperti debu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Hijaz ketika itu benar-benar kering kontan karena tidak ada hujan. Banyak penduduk kampung, orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah itu mengungsi ke Madinah. Mengungsi ke Madinah dikarenakan Madinah masih bisa dikatakan cukup sejuk ya. Dan mereka sudah tidak menemukan lagi sedikit makanan sudah tidak ada. Mereka juga melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku pemimpin, lapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau sebagai pemimpin yang adil, ya, beliau segera melakukan mobilisasi. Beliau segera membagi-bagikan bahan makanan dan uang dari Baitul Mal. Ini beliau punya tindakan cepat tanggapnya Umar bin Khattab. Beliau segera membagi-bagikan makanan dari Baitul Mal. Tidak ditumpuk, tidak ditumpuk. Segera dibagikan makanan itu dari Baitul Mal, begitu juga uang dari Baitul Mal, sehingga hampir semua gudang tempat menyimpan makanan itu kosong total. Tidak apa-apa Pak ya, jadi habis untuk kebutuhan masyarakat, bukan karena ditimbun ya. Sekarang harga minyak lagi naik, nggak tahu kenapa. Minyak goreng betul ya, bunda ibu-ibu ya, tahu nggak kalau harga minyak goreng lagi naik? Bapak nggak tahu, yang penting tempenya sudah matang gitu ya. Asal musim rahmatullah. Ya, kalau di negara kita ini sering terjadi kecurangan, timbun gitu. Kalau ini betul-betul habis, harta di Baitul Mal itu kosong untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian masyarakat muslimin rahmatullah, yang seperti saya ceritakan pada pertemuan lalu, beliau dalam kondisi yang seperti tadi, beliau hidup prihatin ya. Beliau betul-betul mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang juga merasakan kesusahan rakyatnya. Beliau tidak makan ya, makanan yang mengandung lemak dan susu atau makanan yang dapat menggemukkan. Beliau tidak makan itu. Jadi beliau sendiri juga sering puasa gitu, hingga selesai musim pacaklik.
Jika sebelumnya di sini dikatakan bahwa jika sebelumnya kebiasaan beliau itu jika dihidangkan roti dan lemas, maka pada waktu ini beliau hanya makan minyak dan cuka. Ya. Ini yang pernah saya sampaikan. Beliau hanya makan minyak dan cuka. Saking seringnya makan minyak dan cuka itu sampai warna kulit beliau itu berubah. Ya. Berubah. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut hingga warna kulit beliau berubah menjadi hitam dan tubuhnya berubah kurus hingga dikhawatirkan orang akan jatuh sakit dan lemah. Macam sekarang ngomong, nggak tahu kalau pemimpinnya lainnya, yang lain, rakyat susah mungkin dia tidak. Ini kalau beliau betul-betul merasakan kesusahan. Dan ini terjadi selama 9 bulan. Akhirnya masyaallah keadaan kembali normal, ya. Masa paceklik itu pun segera berlalu dan akhirnya pengungsi-pengungsi yang tadinya keluar, ya, hijrah kembali lagi ke kampung mereka masing-masing. Maka alhamdulillah tidak ada ceritanya sebuah komunitas mangsa masyarakat itu yang gak diuji oleh Allah. Itu sudah garis takdirnya Allah. Adalah dua lagu syai'in khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat, kata Allah. Itu sudah masuk. Orang beriman saja diuji. Ya, jadi ini berlaku umum bagi setiap manusia, muslim, mukmin, kafir, sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang beriman oleh Allah diberikan kabar gembira, yakni orang yang sabar, orang-orang yang mereka senantiasa beristirja. Ketika diberikan ujian mereka beristirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu seharusnya langsung sadar bahwa ujian itu datang dari Allah dan solusinya juga dari Allah. Kita ini harus nyari solusi, bukan nyari solusi ya, mengupayakan solusi sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Gitu. Nah, kayak tadi kondisi paceklik, gimana caranya? Ikhtiar mungkin kita untuk tahun depan, gimana caranya para petani itu, ya, kita maksimalkan sembada pangan. Jangan pas ketika para petani diwayahi panen, waktunya panen, malah impor beras. Itu kan merugikan petani. Hanya petaninya pada mogok wes kayak ngono kan. Nanam wes setiap kali panen harganya hancur, ya, biaya produksinya tinggi, ketika panen malah enggak, ya, selainnya nggak bisa tutup sama cover harga produksinya, biaya produksinya. Ini apa? Ini hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin, ya, secara makronya. Masyaallah, banyak para petani, pengusaha yang gulung tikar karena kebijakan yang tidak mendukung mereka. Makanya saya lihat banyak petani-petani kedelai itu gulung tikar sudah nggak mau, banyak yang rugi, bilangnya rugi. Kenapa? Harga kedelai lokal sudah kalah dengan kedelai impor. Udah, daripada nanam nanti juga rugi, yes. Udah harus tunggu aja gitu. Masa musimnya alhamdulillah. Dan orang-orang Arab atau orang-orang yang berada di kampung-kampung itu diceritakan oleh Imam Syafi'i berkata, sampai berita kepadaku bahwa seorang Arab pernah berkata kepada Umar ketika orang-orang desa meninggalkan atau berangkat dari Madinah. Jadi cerita, mereka mengatakan musim paceklik telah berlalu dan sungguh Anda, wahai Umar, benar-benar anak seorang yang merdeka. Jadi dipuji, Umar radhiyallahu anhu dipuji. Musim paceklik sudah lewat dan Anda Umar adalah betul-betul anak orang yang merdeka. Engkau telah berbuat
Ada komentarnya gitu ya. Kalau sekarang ini pengakuan yang jujur ya, bukan dibuat-buat ya. Tentu bisa ya, kita menilai mana yang dibuat-buat, mana yang jujur. Diriwayatkan pula kepada kami bahwa Umar pernah mengontrol rakyatnya di Madinah pada suatu malam di tahun paceklik tersebut. Ini kita lihat bagaimana beliau sangat perhatian kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Umar tidak mendapati satu orang pun yang ada yang tertawa, ada yang gembira. Jadi ketika beliau keliling, tidak ada dilihat wajah orang-orang yang gembira, gitu. Sedih semuanya. Atau beliau tidak menjumpai juga orang yang berbincang-bincang di rumah-rumah mereka sebagaimana biasanya. Kondisi prihatin, gitu ya. Tidak ada kegembiraan seakan-akan. Umar tidak pula mendapati ada yang minta-minta. Meskipun kondisi seperti itu tidak ada yang minta-minta. Kemudian minta-minta itu ada. Maka ia bertanya kepada masyarakat di situ, apa sebabnya? Maka ada yang berkata kepada Umar, dengan jawaban seperti ini, mereka pernah minta tetapi tidak ada yang dapat diberikan. Katanya jalur tapi bapak saya itu dikasih. Akhirnya mereka tidak lagi meminta. Sementara mereka benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu mereka tidak lagi bisa berkata-kata maupun tertawa. Saking parahnya. Seandainya mau minta, ya, kalau ada yang mau dikasihkan, orang yang diminta mungkin mau beri. Nah, ini gak ada yang mau dikasihkan. Setelah itu mereka sudah gak minta lagi, dan akhirnya mereka pun juga apa tadi? Ya, kondisi tertentu tadi tidak membuat mereka ini berkata-kata, juga tidak tertawa. Nah, ini yang dijumpai oleh Sayyidina Umar. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, ya, di kondisi di Madinah tadi, Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari di Basrah. Beliau mengirim surat kepada Abu Musa di Basrah yang isinya itu minta bantuan, ya, bantulah wahai Abu Musa al-Ash'ari, umat Nabi Muhammad, bantulah umat Muhammad, mereka hampir binasa karena paceklik. Ini padahal Amirul Mukminin ya, minta tolong kepada bawahannya, memerintahkan untuk mencarikan solusi. Setelah itu ia juga mengirim surat yang sama kepada Amr bin Al-As di Mesir, gubernur Mesir. Lalu kedua gubernur ini, gubernur Basrah yang namanya Abu Musa al-Ash'ari dan gubernur Mesir Amr bin Al-As, mengirimkan ke Madinah bantuan dalam jumlah yang besar dari makanan dan bahan makanan dan bahan makanan pokok yang lain, ya, gandum. Bantuan dari Amr bin As ini Pak dibawa melalui jalur laut, Pak, ya, melalui jalur laut hingga sampai Al Jeddah, kemudian setelah itu dibawa ke Mekah. Ya itu tadi. Kalau kita bicara ya memang bahasa saya, umat Islam harus punya kemandirian, begitu ya. Harus punya kemandirian ekonomi. Nah, kalau kita ada masalah yang terdekat yang bisa kita usahakan adalah minta bantuan kepada saudara-saudara muslim kita. Ya, alhamdulillah kalau misalkan kita ini punya wilayah yang luas, seperti saya kan luas Pak. Ya. Setiap wilayahnya itu ketahanan pangannya terjamin. Seandainya ada satu titik wilayah yang mengalami contohnya kemarin erupsi, ya, ada masalah seperti itu cepat tercover, ya, nggak sampai terbengkalai. Jika ada masalah di mana, ada musibah di mana, itu cepat, insya Allah. Ya. Jadi kalau ketahanan pangannya bagus, makanya Indonesia ini harus didukung, ya, pertaniannya. Kalau saya setuju begitu. Silakan, nggak apa-apa, industri silakan jalan, tetapi jangan sampai pertanian ditinggalkan, karena nggak ada ceritanya negara di mana dunia itu yang nggak butuh bahan makanan, ya. Itu kebutuhan pokok. Masyaallah, muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan.
membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi dengan makanan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini dari negeri Syam. Ini sebelum Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat. Umar memerintahkannya untuk membagikannya di perkampungan sekitar Madinah ya, ketika Madinah baca dari. Setelah selesai dari tugasnya, Umar memberikan uang sebanyak 4.000 dirham untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah selaku gubernur Syam. Namun Abu Ubaidah menolaknya. Tapi Umar terus memaksanya dikasih uang 4.000 dirham. Tadi akhirnya beliau sahabat Abu Ubaidah ini mau menerima. Ya, karena memang gimana ya, Abu Ubaidah itu gubernur Syam. Ketika sidak main ke rumahnya Abu Ubaidah, Umar tuh mau nangis kan? Gak ada apa-apa, cuma nikah, ya, pedang sama tanah, kan kuli besinya dan beberapa keperluan rumah tangga ya, kayak piring itu aja, gak ada apa-apa. Ini gubernur Syam sampai dikasih uang itu untuk dijadikan ya, hiduplah yang layak gitu. Saking zuhudnya, masya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya masalah Bismillahirrahmanirrahim. Di riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Hasan bin Muhammad ya, ketika Madinah ini Mekah Madinah mengalami kekeringan, beliau minta doa ya, berdoa. Karena saya ceritakan ini melalui siapa? Dari Umar Nabi Muhammad SAW. Bahwa Umar keluar untuk melaksanakan doa minta hujan. Beliau keluar bersama Abbas dan mintanya untuk berdoa agar hujan diturunkan. Umar pun berdoa sambil berkata, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, sungguhnya dahulu apabila kami ditimpa kekeringan, kami ketika Rasulullah masih hidup ya, kami meminta kepadamu melalui doa nabinya Nabi SAW, melalui doa Nabi Muhammad SAW, dan sekarang kami minta kepadamu melalui siapa? Doa aman Nabi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup ya, kaum muslimin berdoa bersama Nabi SAW. Ketika sudah wafat, beliau minta. Nah, ini namanya wasilah ya. Lalu orang soleh Pak ya. Misalkan kita ada hajat minta didoakan, nggak apa-apa. Al-Bukhari juga melihatkan dengan riwayat isinya yang sama ya, bahwa pada saat musim paceklik melanda, Umar minta hujan melalui doa Abbas bin Abdul Muthalib dan berdoa berkata, Ya Allah, Ya Allah, sungguhnya kami minta kepada doa nanti kami, maka kami hujan, maka manusia pun akhirnya diturunkan hujan. Ini kejadian ini ada Pak, kejadian di zaman kita ini tahun 2021 kemarin ya. Turki itu kan dilanda kekeringan nasional. Keringan sampai sungai terbesar bendungan terbesar itu habis. Diperkirakan dalam waktu singkat itu sudah habis bis. Itu masalah rahmatullah Presiden Erdogan itu, beliau memerintahkan melalui Kementerian Agama lah dalam bahasa Indonesianya itu untuk meminta seluruh imam ya, imam-imam di seluruh masjid di Turki itu untuk menggalakkan doa dan sholat istisqa semuanya. Itu dikomentari Pak sama orang pakar, pokoknya nggak tahu itu siapa yang komentar. Intinya ada yang nyinyir gitu, dianggap itu sesuatu usaha yang sia-sia. Dianggap sebagai usaha yang sia-sia. Betul, semua para ulama, imam-imam masjid semuanya, masyarakat kaum muslimin semuanya tumpah ruah untuk sholat istisqa. Nggak lama, habis sholat istisqa itu langsung awan tebal udah datang. Kayak kabutnya kalau kita ke kebun teh itu sudah sore kayak gitu. Ya hujan, masya Allah, ya, itu orang yang pada nyinyir itu kemana itu? Masya Allah, ya, jangan sekali-kali kita
kita yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Makanya sunnah-sunnah Nabi mari kita laksanakan kalau kita lagi kesulitan. Ya, itu tadi mari kita ikhtiar dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya masalah muslimin rahimahullah. Ini sikap tegas Umar radhiyallahu anhu ya. Ini coba saya bacakan. Bagaimana sikap tegas Umar dalam hidupnya? Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa pada tahun 18 Hijriah Abu Ubaidah pernah menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwa sebagian dari kaum muslimin ini punya kebiasaan minum khamr, sebagian. Di antara mereka ada Diron dan Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal bin Suhail. Kami bertanya kepada mereka, mengapa mereka masih minum khamr padahal khamr itu jelas dilarang, ayatnya jelas, Quran ya, dan itu di zaman Nabi. Maka mereka menjawab, Al-Quran memberikan pilihan pada kami antara meminum ataupun tidak. Dalam ayatnya berbunyi. Jadi mereka punya dalil gitu ya. Fahal antum muntahun. Soal Maidah. Tidakkah kalian berhenti? Jadi ini dijadikan dalil alasan oleh beberapa kaum muslimin ketika itu bahwa itu pilihan saja. Kalau kami mau berhenti ya boleh, kalau boleh. Maka kami memilih untuk meminumnya. Kami lanjut aja. Menurut mereka ayat ini tidak tegas melarang tentang haramnya atau larangan minum khamr. Akhirnya Rasulullah selaku pemimpin ya Umar mengumpulkan para sahabat dalam kasus penafsiran ayat tersebut. Ini yang benar yang mana ya? Jadi kalau ada silang pendapat ini pemimpin harusnya mengumpulkan para ulama ya. Para ulamanya kriminalkan ya. Akhirnya semua sepakat apa untuk menentang pemahaman mereka itu pemahaman yang salah. Ini bukan pemahaman yang pemahaman mereka ini salah. Bahwa makna ayat tersebut itu maknanya adalah berhenti. Itu bahal antum muntahun, tidak kalian berhenti. Itu maknanya itu perintah berhenti, bukan pilihan. Akhirnya para sahabat ini mufakat bahwa orang yang minum khamr itu diberikan sanksi dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Dan itu dilaksanakan oleh Umar radhiyallahu anhu, diundang-undangkan, diperdakan. Jadi cambuk 80 kali cambuk untuk tiap orang. Dan mereka juga sepakat, artinya para sahabat, para ulama, para sahabat sepakat siapa saja yang masih berpegang teguh dengan penafsiran yang keliru tadi, maka mereka sepakat untuk menghukum mati. Karena jelas ini menyimpang. Dan segeralah ditulis surat keputusan itu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ditulis. Tanyakan kepada mereka, wahai Abu Ubaidah, mengenai khamr, apakah menurut mereka halal? Jika mereka mengatakan hal itu halal, maka bunuhlah mereka. Jadi Abu Ubaidah yang ada di Indonesia dikasih telegram ya. Keputusan Umar tadi ya. Kalau mereka bilang halal, maka bunuhlah mereka. Tapi jika mereka mengatakan haram, tapi mereka masih minum ya, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk. Ulangi lagi, cambuk lagi. Suruh taubat. Cambuk, wah nggak masalah zaman sekarang. Alhamdulillah misalkan ya kalau ini bisa diterapkan, insya Allah orang mabuk gitu. Ngapunten kan, khamr itu ummul khabaith, ya, induknya segala dosa. Gitu, gitu. Makanya dalam prinsip Islam, hifdzul aql ya, hifdzul aql, hifdzul nasab, hifdzul mal. Prinsip ini maqasidus syariah namanya, prinsip-prinsip melindungi apa yang ada pada diri kita. Nah, tujuan syariat satu, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi kalau ada faktor-faktor yang merusak 4 hal ini, itu
semuanya diharamkan, dilarang. Nah ini makanya umul khaba'ith itu khamar. Nah ini khamar dijual bebas itu, ya. Topi miring, topi apa ya, dan seterusnya dilegalkan. Ya semoga negeri ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya semakin baik. Di negeri, di luar negeri itu sudah ada peraturan yang seperti itu. Allah alam sobat. Lebih kepada manfaatnya. Kalau kita kan sebetulnya alasannya lebih kuat lagi. Agama melarang, apalagi Muslim. Akhirnya Rasulullah SAW setelah mendapat amaran perintah seperti tadi, mereka pun mengakui keharamannya. Setelah itu mereka segera dicambuk. Ya, jadi dicambuk ya. Dan mereka menyesal atas penafsiran mereka yang salah tadi. Bahkan Abu Jandal sempat digoda oleh syaitan yang membisikkan padanya seolah-olah dosanya sangat besar dan tidak akan diampuni. Maka Umar segera menutupnya secara khusus, ya, agar beliau Abu Jandal ini menyadari bahwasannya dosa selain syirik kepada Allah itu akan diampuni oleh Allah. Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mengutip dalam surah An-Nisa ayat 8 ya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Jadi Abu Jandal sempat down ya. Kalau misalnya sudah melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar memberikan penjelasan bahwasannya dosa apa saja. Dosa minum khamr itu termasuk dosa besar memang. Hanya saja tidak sampai pada level syirik kepada Allah. Ini masih besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan untuk bertobat. Wahai Abu Jandal gitu ya. Minta untuk tobat kepada Allah dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian ini la taqnatu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Meskipun dosa kita banyak ya. Mungkin ini juga termasuk nasihat bagi alkoholik ya dan seterusnya. Intinya kalau ada niatan taubat kepada Allah, Allah Maha menerima taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah yang mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bersyukur Allah. Dan ini menjadi perda, menjadi peraturan lagi ya, peraturan negara. Beliau mengirim surat-surat berisi tentang himbauan larangan berkaitan dengan khamr ini kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah beliau. Hendaklah kalian mengawasi diri kalian sendiri, ya. Umat, jika ada yang merubah agama ini, artinya menafsirkan dengan tafsir yang serampangan, tafsir yang nyeleneh, maka rubahlah dan tunjuki mereka. Artinya pertama harus dakwahi, dekati dengan cara yang baik. Jangan ada seorang pun menghina temannya atas kesalahannya. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, kalau ada kesalahan sebisa mungkin Pak ya, karena kita ini berangkat dari kasih sayang, sebisa mungkin itu caranya dengan kasih sayang. Atas dasar sayang, ditegur, dinasihati, diarahkan. Janganlah seseorang ini menghina temannya atas kesalahannya yang akan membuat bala bencana seperti tersebar di antara kalian. Jadi caranya bagus, ya, baik. Kemudian jangan sampai benar kita niatnya mau merubah, tapi ternyata yang terjadi adalah semakin parah. Itu yang perlu jadi perhatian kita. Niatnya nahi munkar, tapi kok caranya salah, bukannya selesai kamu mengaku malah semakin menjadi-jadi. Ini nasihatnya Umar radhiyallahu anhu. Dan juga ada peristiwa yang unik terjadi di zaman Umar ini, yakni pada tahun 19 Hijriah terjadi apa itu?
muncul kobaran api, yang sangat dahsyat. Memang di sini disebutkan apakah itu karena kebakaran atau apa, yaitu tepatnya di perkampungan Laila ya, yang berada di distrik Madinah, berada di sekitar di Madinah. Kobaran api yang sangat besar sehingga Umar mengerahkan kaum muslimin untuk memadamkan, tapi justru semakin besar api ini, Lalu apa beliau bilang? Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin itu bersedekah. Jadi disuruh sedekah. Kan ada hadisnya kan? Kalau sedekah itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka pun bersedekah, melaksanakan perintah Allah tadi. Apa yang terjadi? Gejolak api itu bukan ada. Ini diceritakan oleh dalam kitab Tarikh At-Tabari. Dan perkampungan ini berada di sebelah utara Madinah, Laila. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya pada tahun 20 Hijriah. Pada tahun ini, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim, pada tahun 20 Hijriah ini Umar mencopot salah satu pejabat gubernur Bahrain, namanya Qudamah bin Maz'un. Setelah itu Qudamah bin Maz'un sebagai gubernur Bahrain dihukum cambuk dikarenakan minum khamar, kasus minum khamar. Sebagai penggantinya karena dia dicopot, digantikan oleh Abu Hurairah Ad-Dawsi. Jadi Abu Hurairah Ad-Dawsi ini mengawasi wilayah Bahrain dan Yaman. Begitu juga pada tahun 20 Hijriah ini terakhir, Umar mengusir kaum Yahudi dari Khaybar dan sekitarnya ke tempat lainnya. Selanjutnya Umar juga mengusir kaum Yahudi di Najran dan Kufah. Dengan demikian Umar membagi-bagi wilayah Khaybar dan Qura dan ajaran kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian masalah muslimin. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada dulu. Enggak, silakan. Kita boleh ditambahkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan. Setelah mendengarkan sirahnya Umar, pemerintahannya kemarin ini kan ya nggak kemana aja. Para sahabat itu pemerintahan itu selalu diceritakan masya Allah amanah gitu ya terhadap rakyat. Berkaca dengan pemerintahan yang sekarang misalkan ya banyak kecurangan dan kejahilan yang juga subhanallah. Nah, apakah ada riwayat di zaman Umar, kita bahas zaman Umar itu apakah ada riwayat kecurangan atau apa yang merugikan kondisi negara waktu Umar pemerintah? Apakah ada ya? Ya, apakah ada riwayat yang menyebabkan sampai ada kecurangan? Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh tadi saya sempat sebelum break itu Umar pernah mencopot salah satu gubernur Bahrain, yakni Qudamah bin Maz'un. Nanti juga ada kisah pengaduan masyarakat Kufah atas perilaku gubernurnya juga. Cuma kalau yang tadi Umar langsung mencopot karena memang sudah terbukti. Jadi kalau beliau dapat laporan itu nggak langsung serta-merta ini ya bersikap ini langsung gitu ya. Jadi beliau masih terbaik dulu. Ini juga pernah nanti ada kasus, hanya saja kasus ini lebih kepada sifat tuduhan, bukan bukti. Itu saat
Saat Bilal Waqas ya, kita tahu ya, saat Bilal Waqas itu juga jadi gubernur Kufah karena beliau ditunjuk jadi gubernur Kufah. Kemudian masyarakatnya itu lapor, katanya saat itu begini begitu dan sebagainya, kalau sholat panjang banget dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saat itu dipanggil, langsung dicopot dan dicopot, kemudian ditanyakan lebih lanjut ya, dan saat menjelaskan secara rinci detail, dan kemudian di situ Umar menyimpulkan sebetulnya yang salah itu bukan saatnya, tapi adalah masyarakatnya ya. Dan yang dilakukan saatnya benar-benar. Nah, saat ada pun yang lain di peristiwa yang lain, apakah ada, ini saya belum menemukan yang lain ya tentang kecurangan-kecurangan, karena mungkin sikap tegas Umar yang kalau udah tahu curang itu langsung dicopot ya. Itu yang baru satu itu yang saya tahu. Ini kudama teman-teman yang dicopot dari gubernur Bahrain. Adapun yang lain beliau meneliti dan ada yang tidak sesuai dengan fakta. Itu yang saya tahu. Allah nanti kalau kamu tak ceritain. Jadi saya punya utang ini. Saya belum temukan yang lain. Itu ya. Nampaknya kalau saya sebutkan sepertinya di zaman atau era Umar. Karena tadi saya juga nyari-nyari, barangkali ketemu ya, kasus yang belum ketemu ternyata. Buka-buka ya, ternyata malah kisah-kisah selanjutnya adalah penaklukan wilayah Romawi satu persatu jatuh ke tangan kaum muslimin. Saya simpulkan saja, meskipun kesimpulan saya ini bukan kesimpulan yang prematur gitu ya. Saking tegasnya Umar, saking bagusnya kepemimpinan beliau ini, sampai bawahan-bawahannya itu semuanya diseleksi betul-betul. Dapat laporan, beliau langsung sidang, beliau langsung. Termasuk si Abu Ubaidah itu kan dapat laporan Umar dapat laporan Abu Ubaidah. Karena perilaku Abu Ubaidah yang dianggap tidak biasa. Laporannya adalah ini. Abu Ubaidah itu tidak mau ditemui Pak. Kalau pada subuh sampai kalau subuh ya, habis subuh sekitar jam 7 sampai jam 8 itu beliau nggak mau ditemui. Kemudian malam hari total tidak bisa ditemui juga. Beliau hanya bisa ditemui itu sekitar ba'da zuhur sampai menjelang asar atau sampai asar. Artinya waktu sholat beliau ada di masjid pasti. Selain itu hampir nggak bisa ditemui. Itu dilaporkan kepada beliau, kepada Umar. Kemudian ya ditabayun juga. Kenapa? Kata Abu Ubaidah, pertama saya nggak punya pembantu, semua pekerjaan rumah saya kerjakan. Bayangin ya, semua pekerjaan rumah Abu Ubaidah gubernur lah yang mengerjakan. Jadi di rumah itu ngewangi bojo itu. Terus yang kedua, saya nggak keluar rumah kecuali pada waktu-waktu sholat. Kenapa? Nggak punya baju lagi. Beliau itu yang beliau pakai, yang selain baju kebesarannya itu aja. Kadang beliau cuci, nunggu kering, baru pakai. Kalau malam juga nggak mau ditemui katanya. Apa? Aku sudah siang hari sudah urus rakyat. Malam hari biarkan saya ini bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya luar biasa. Siang hari aku sudah sibuk untuk urus rakyat. Siang malamnya aku mau munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah gitu ya. Itu Abu Ubaidah. Ya. Laporan-laporan seperti itu beliau tidak langsung sikapi dengan ini ya, emosi, dan beliau disuruh tabayun dulu, tanya dulu ya, dan seringnya malah kondisinya berkebalikan ya, dengan yang dilaporkan. Nanti insya Allah kita masuk pada kisahnya saat yang dilaporin itu pada kesempatan berikutnya. Intinya sangat mungkin kepemimpinan beliau yang tegas, yang amanah, yang adil itu menutup celah orang untuk tidak untuk berkontrol itu tidak ada berkontrol ya. Karena jelas Tuhan pasti akan hukum dengan hukuman yang berat, dicopot gitu. Dan sudah tekad tanda tangan ya, kalau saya akan jadi gubernur, jadi pejabat, siap hidup sederhana, siap ya, hidup prihatin dan sebagainya. Kendaraannya aja yang dipilih yang paling sederhana ya. Sekarang nggak mau angkot ya.
Umar silakan pilih fasilitas mewah tapi harus amanah. Oh itu uang Pak ya kan. Jadi kalau adik kok kayaknya jauh ya antara langit dan bumi kisah Umar dengan kondisi sekarang. Ya kalau saya sederhanakan itu sabda Nabi la imana liman la amanah talahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Kalau orang punya iman pasti dia punya amanah. Pasti punya amanah itu. Jadi kalau takutnya kepada Allah, ya meskipun ya nggak ada KPK, tertib, auditor atau editor atau apa auditor, nggak khawatir ya, insya Allah. Gitu. Mungkin yang lain? Mengenai ketika di masa sahabat Umar itu ada satu yang menurut saya berkata Umar itu kan jadi salah satu sahabat utama yang bisa dikatakan dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa seandainya ada nabi setelah dia adalah orang. Dari situ kan harusnya bisa diperhatikan bahwa apa yang diinginkan Umar itu pasti Allah akan jawab. Kenapa waktu itu Umar tidak segera saja ketika akhirnya berbulan dalam jauh? Ya saya tanyakan baik. Kenapa Umar tidak segera berdoa kepada Allah gitu ya? Hujan ketika terjadi kekeringan. Setiap kita, setiap manusia, hatta sampai itu manusia yang soleh sekali bersahabat tetap berjalan di atas jalan manusiawinya. Sebenarnya mereka mendapatkan ujian sebagaimana manusia lain diuji. Hanya saja para sahabat itu, atau kita fokus kepada kasusnya Umar, insya Allah kalau beliau ini selaku pemimpin, beliau sudah mengikhtiarkan, berikhtiar dan sebagainya. Hanya saja namanya doa itu kan tidak langsung dikabul. Lawan Umar saja yang seperti itu nggak langsung dikabul 9 bulan, ya, 9 bulan baca klik. Ya, kalau misalkan Allah langsung mengabul, Allah berkehendak bisa saja langsung dikabul oleh Allah. Mungkin di bulan pertama kedua sudah tidak ada lagi baca klik. Tapi inilah dia berwaktu ayyukum ahsanu amala. Dan sangat mungkin, artinya ini bisa jadi hikmah bagi kita. Sahabat mengalami kesulitan, kita pandemi 2 tahun, sabar gitu kan, dan seterusnya. Nah, terus ujian-ujian yang menimpa mereka tentu mereka sikapi dengan keimanan. Tidak ada ujian musibah yang menimpa melainkan akan menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Nah ini kalau lihat dari spektrum seperti itu, cara pandang seperti itu, nggak ada yang jelek. Hanya saja tetap yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, yang namanya mencari solusi jalan keluar itu tetap diupayakan. Mungkin tidak pada saat itu langsung diijabah. Allah ingin memberikan hikmah pelajaran-pelajaran kepada kaum muslimin. Tentunya hikmah itu sampai kepada kita hari ini. Itu tahun 2001, mulai 2020 ya, 2001 2022 ya. Allah alam sampai kapan? Gitu kan? Pandemi. Dan kan para sahabat dulu mengalami hal yang serupa, bahkan mungkin lebih berat. Artinya seandainya Allah tidak segera mengabulkan, Allah punya rencana. Dan para sahabat itu berhusnudzon sama Allah. Memang kalau dari segi jumlah korban sudah bahas, jumlahnya berapa sahabat? Tokun Amwas itu ribuan yang meninggal dan yang lain juga. Ya tentu ini menjadi sarana bagi Allah untuk menguji iman dan mengangkat derajat mereka. Toh ini cuma di dunia. Moga-moga kita sama. Di akhirat yang penting, di akhirat
yang penting dapat prestasi apa kita nanti kita di akhirat. Kalau di dunia seperti itu tadi, ada yang diuji dengan paceklik, dengan taun, ada pandemi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di akhirat Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran mereka. Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Intinya kita ambil hikmahnya, adapun Allah akan memberikan pertolongan itu bagi kita. Dunia itu hanya tempat kita diuji dan balasannya yang terbaik adalah di akhirat. Semua diuji lah, jangan khawatir ya. Yang muslim, kafir semua diuji. Hanya saja orang beriman ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dibalas dan diberikan ya, yang terbaik. Wallahu a'lam. Demikian ya. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.